Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai tentang Ether Channel atau bisa diterjemahkan yang merupakan suatu protokol teknologi jaringan yang menggabungkan beberapa port fisik menjadi satu port link logis. Jadi Ether Channel itu menggabungkan beberapa port menjadi satu. Nah, fungsi utama pada penggunaan protokol Ether Channel itu ialah untuk meningkatkan kecepatan bandwidth atau koneksi dari si switch dan juga router. Kita langsung saja membuat topologinya. Kita hubungkan port jalurnya menjadi 4 port. Nah, ketika kita menghubungkan port dengan menggunakan lebih dari satu port, nah itu kan pasti mengalami yang namanya blocking port pada port yang tidak digunakan. Jadi otomatis menggunakan STP. Nah, untuk penggunaan protokol Ethernet yaitu kan menggabungkan si port 4 port ini menjadi satu port logis. Nah, jadi nanti port yang keblok ini bakalan tersambung menyatu menjadi satu link port. Nah, itu tidak, ketika kita menggunakan Ethernet tidak akan mengalami hal yang namanya looping. Maka kita langsung saja ke konfigurasinya. Kita enablekan dulu config terminal, lalu kita ketikkan perintah intra interface range is Ethernet, nama portnya 1 sampai 4. Nah, hal yang pertama untuk melakukan konfigurasi Ether channel yaitu melakukan trunking dahulu. Kita akan trunkingkan dahulu semua port ini ke switch yang kedua. Kita beri nama dahulu ya, biar tidak pusing. Ini switch 1, dan ini switch 2. Nah, saat itu kita trunkingkan dulu. Switch port mode trunking. Sip, kita sudah trunking. Nah, lalu setelah kita trunkingkan, kita lanjut untuk membuat grup portnya dengan perintah channel group. Kita tanda tanya dahulu. Nah, untuk protokol Ether channel itu mempunyai channel group atau mempunyai channel group dari 1 sampai 6. Nah, pada channel group ini kita pilihnya angka 1 dulu. Sebenarnya ini menggunakan channel grup angka berapapun bebas, yang penting ada 1 sampai 6 ini. Lalu kita tanda tanya. Nah, setelah channel grup 1, kita ketik mode Ether channel mode of the interface. Jadi kita pilih dulu modenya apa, modenya, lalu tanda tanya. Nah, pada protokol Ether channel itu memiliki 2 pilihan protokol tadi. Yang pertama protokol LACP dan yang kedua PAGP. Nah, untuk konfigurasi kita ini mengkonfigurasikan dengan protokol LACP dahulu. Untuk yang belum tahu, LACP itu dengan singkatan Link Aggregation Control Protocol, yang dimana protokol LACP ini dari protokol standar industri yang dapat bekerja pada perangkat jaringan dari vendor yang berbeda. Nah, jadi untuk protokol LACP ini kita bisa menggunakan switchnya dengan vendor yang berbeda. Misal ini switchnya dari brand ini, nah kita menggunakan dari brand lain juga gitu. Misal kita menggunakan TP-Link, tetapi kita yang switch satunya menggunakan Cisco. Nah, seperti itu ya yang LACP. Nah, untuk penggunaan port Ether channel dengan menggunakan LACP ini dengan maksimal 16 port link. Jadi totalnya bisa
konfigurasikan 16 port link Ether channel. Nah, lalu pada channel group mode ini kita akan melihat penjelasan active, auto, desirable, on, and passive. Nah, untuk konfigurasi yang pertama kan kita menggunakan LACP. Nah, LACP itu ada yang namanya aktif dan juga pasif. Nah, untuk aktif itu merupakan mode yang tanpa syarat atau kita bisa disebut dengan sederhananya mengajak. Nah, jadi dengan mode LACP aktif itu kita akan mengajak port mana yang akan kita ajak untuk menggabungkannya. Nah, untuk pasif yang dimana LACP ini bisa disebut dengan kata sederhananya itu menunggu ajakan. Mode pasif ini menunggu ajakan dari si mode aktif ini. Nah, yang kita gunakan dahulu yaitu menggunakan mode aktif. Kita mengajak si port ini. Lalu kita klik enter. Nah, lalu kita selanjutnya konfigurasikan ke switch kedua. Seperti biasa kita lakukan trunking dahulu untuk switchnya yang port 0/1 sampai 4. Display mode TR atau slot mode trunking sudah. Selanjutnya kita membuat channel groupnya. Channel group kan yang konfigurasi pada switch pertama kita menggunakan grup channel yang ke-1, maka grup yang akan kita yang di sini juga kita harus menggunakan grup 1. Lalu pilih modenya. Nah, pada mode kita filter katanya lagi. Nah, yang sebelumnya kan kita menggunakan mode aktif yaitu mengajak si switch 2 ini untuk bergabung gitu, untuk menjadi satu. Nah, yang kedua itu kita menggunakan pasif. Kemudian kita menunggu ajakan. Jadi kita enter dan dapat cepat. Nah, kita bisa lihat dari portnya ini menjadi hijau semua. Nah, ini karena sudah menggunakan protokol Ether channel, si bandwidth atau kecepatan koneksinya menjadi 4 kali lipat bertambah gitu. Kan speed bawaan pada switch itu ialah 100 Mbps itu untuk portnya. Nah, kita menggunakan 4 port menjadi 400 Mbps. Itu gunanya Ether channel satu lagi. Nah, Ether channel itu kita tidak akan mengalami yang namanya looping, karena ini hanya Ether channel itu kan sebenarnya benar portnya itu 4 fisik, tetapi dalam sistem switchnya itu terbaca menjadi satu port link, satu port logis, pembacanya tetap jadi satu gitu. Untuk konfigurasi Ether channel LACP sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasikan protokol PAGP. Kita buat topologinya dahulu ya. Dengan contoh kasusnya kita menggunakan multi-layer switch. Lalu kita menggunakan kabel atau portnya 3 saja. Validasi gini deh. Kita berikan portnya sesuai dengan nama portnya lagi. Kelima, ada yang kelima, dan 6 juga. Yang 7 juga. Seperti biasa, ke blok 2. Selanjutnya kita akan konfigurasikan. Sebelumnya kita akan cek dahulu Ether channelnya apakah sudah berhasil atau belum dengan perintah do show Ether channel summary. Nah, kita lihat pada list paling bawah untuk grup 1 dan port channelnya SU, lalu protokol LACP, nama portnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah port yang dari protokol LACP yang sebelumnya. Kita lihat dulu dari port channelnya yang dimana ada SU. Nah, kita lihat di atas bahwa S adalah layer 2 dan U adalah in use. Jadi layer 2 in use, layer 2 dalam pemakaian.
Jadi layer 2 itu adalah si switch ini dalam pemakaian protokol Ether Channel mode LACP dari port 1, 2, 3, 4 yang di belakang ini, artinya sudah berhasil Ether Channelkan atau sudah tergabungkan. Nah, nanti akan kita cek untuk yang mode PAGP-nya. Kita akan konfigurasikan terlebih dahulu terhadap PAGP ini, yang dimana protokol Ether Channel mode PAGP dengan singkatan Port Aggregation Protocol, nah, merupakan standar kepemilikan Cisco. Jadi mode PAGP ini memang standar buatannya dari si Cisco yang hanya dapat bekerja pada perangkat Cisco yang mendukungnya saja. Jadi pada perangkat kerasnya itu hanya mendukung pada si perangkat Cisco-nya saja gitu, tidak bisa dengan perangkat lainnya. Nah, untuk maksimal port yang bisa dikonfigurasikan Ether Channel yaitu dengan maksimal 8 port link yang dapat digunakan. Nah, yang sebelumnya kan bahwa LACP itu maksimal portnya adalah 16. Nah, untuk PAGP ini maksimalnya hanya 8 port saja. Oke, moga kalian mengerti. Kita langsung ke konfigurasinya. Seperti biasa kita melakukan trunking dahulu dengan int, masukkan nama port FA dari 5 sampai 7, switch port mode TR. Oke, kita buat channel group dulu. Kita tanya lagi. Nah, kan channel group atau grup dari Ether Channel itu memiliki 1 sampai 6. Lalu channel grup yang ke-1 kan sudah terpakai oleh si ini, sudah terpakai oleh si LACP ini. Jadi kita menggunakan channel grup yang kedua dengan mode tanda tanya lagi. Nah, untuk mode ada perbedaan mode dari modenya ialah bahwa ada auto dengan desirable. Nah, untuk auto itu ialah menunggu. Nah, lalu desirable itu ialah mengajak. Pada misal kita menggunakan mode PAGP desirable, berarti kita mengajak si port lainnya itu untuk bergabung menjadi satu. Nah, untuk yang auto itu ialah menunggu diajak. Jadi menunggu untuk bergabung pada si mode PAGP ini. Yang switch yang kedua ini, switch yang pertama ini kita menggunakan mode desirable atau kita mengajak si multi-layer switching. Oke. Lanjut kita ke multi-layernya. Seperti biasa, kita trunkingkan dahulu ke LAFA, nama portnya 5 sampai 7 Ether, lalu kita switch mode Enter. Nah, pada multi-layer switch ini kita akan melihat dengan comment rejected atau comment ditolak dari si multi-layer switchnya, ditolak untuk meng-trunking ke si switch layer 2 ini. Nah, ini bagaimana sih solusinya untuk mengatasi ini? Nah, solusinya yaitu kita melakukan konfigurasi encapsulation .1q dulu, atau yang bisa disebut encapsulation itu merupakan suatu perizinan atau mengizinkan si multilayer ke switch ini agar saling terhubung untuk menerima dan memberi paket data. Kita bisa lihat tidak ada penolakan. Oke, selanjutnya kita melakukan konfigurasi PAGP-nya. Oke, selanjutnya kita konfigurasi PAGP-nya di multi-layer switch ini dengan membuat channel group. Channel group yang kedua, karena switch yang kedua ini kita menggunakan channel group 2, kalau kita mode tanda tanya lanjut. Nah, yang sebelumnya kan kita menggunakan yang desirable atau mengajak si multi-layer switch ini untuk bergabung ke channel. Nah, yang berarti kita menggunakan mode yang auto switch, atau bisa disebut melindungi. Kita cek
sheet, kita bisa lihat sendiri bahwa port-portnya sudah terhubung, sudah hijau semua, berarti tidak ada kendala. Lalu kita cek lagi dengan do show header channel summary. Kita lihat pada channel grup yang kedua dengan nama portnya SU, berarti layer 2 in use. Nah, ether channel ke switch layer 2 ini terpakai dalam pemakaian, berarti sudah berhasil dengan protokol PAGP yang menggunakan port 5, 6, dan 7. Lalu kita bisa lihat cek di switch yang keduanya, do show ether summary. Nah, grup 2 sudah ada terlihat PAGP, lalu portnya 567, yang berarti konfigurasi PAGP berhasil, sukses. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan ether channel yang bagian layer 3. Sebelumnya kan tadi kita sudah belajar tentang ether channel yang bagian LACP dan juga bagian PAGP. Saya akan berikan singkatnya bahwa ya, perbedaan antara LACP PAGP itu ialah dari standar industri. Lalu untuk PAGP dari Cisco atau khusus untuk perangkat kerasnya juga dari Cisco. Nah, untuk yang layer 3 itu ada yang namanya ON. Nanti kita akan tahu bahwa apa itu ON atau apa perbedaannya, bahwa yang layer 3 itu memang khusus untuk yang perangkat layer 3, yang LACP PAGP yaitu khusus untuk ether channel yang layer 2. Oke, selanjutnya kita langsung konfigurasikan. Kita akan menggunakan multi-layer switch lagi dengan jumlah port 3. Kita masukkan ke port 1 dan juga port yang ketiga. Oke. Nah, untuk konfigurasikan ether channel pada layer 3 itu kita tidak menggunakan yang namanya mode trunking. Sebelumnya kan untuk LACP dan PAGP itu kita menggunakan trunking dahulu untuk membuat si ether channelnya. Nah, untuk yang ether channel layer 3 itu kita tidak menggunakan trunking, tapi menggunakan yang namanya IP address atau alamat IP. Misalnya kita gunakan IP yang digunakan yaitu 10.10.10.10.1, yang kedua ini 10.10.10.2. Oke, kita langsung ke konfigurasinya. Kita masukkan portnya INT RAFA 01 sampai 3. Lalu kita ketikkan no switch port. Oke. Nah, ini mengapa sih kita harus melakukan no switch port dulu pada si multi layer ini? Beda dengan melakukan konfigurasi ether channel lainnya kan. Nah, untuk ether channel pada layer 3 ini karena untuk bisa mengkonfigurasikan si IP-nya. Jadi no switch port itu artinya adalah mendisablekan port yang 0 sampai 3 ini. Lanjut lagi kita ke membuat channelnya, channel group. Kita di sini menggunakan group 3 atau kalian bebas, yang penting jangan kalian simpan atau gunakan channel grupnya itu yang sudah ada ether channelnya, yang ada nanti ketimpa atau malahan pilot.
lalu kita klik mode dan tanda tanya. Nah, kita lihat pada jenis-jenis mode ini dan lihat dari sini. Kita lihat bahwa di mode ini ada namanya on. Nah, yang on ini ialah mode Ether channel untuk khusus si layer 3. Kita klik on, kita nyalakan. Nah, untuk yang on ini tidak ada yang namanya setuju, menunggu, atau ajakan atau menunggu ajakannya seperti itulah. Pokoknya layer 3 ini kita menggunakannya IP. Jadi memang pada Ether channel di layer 3 itu hanya ada mode on saja. Selanjutnya kita isi IP address-nya. Lalu masukkan interface-nya di INT-PO3. Kita gunakan interface PO3 karena pengisian IP address-nya di Ether channel. Lalu klik enter, lalu IP add. Kita gunakan IP-nya 10.10.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0 lalu enter. Nah, berhasil. Saya akan sedikit memberikan penjelasan. Jika kita tadi sebelumnya tidak melakukan no switch port atau no SW pada multi-layer switch, itu akan mengalami yang namanya overlap pada pengisian IP-nya. Jadi misalnya kita tidak melakukan no switch port gitu, kan no switch port itu untuk mendisablekan si port 123 ini, si port 123 ini agar bisa dikonfigurasikan IP Ether channelnya. Nah, jika tidak dimatikan itu akan mengalami overlap. Jadi kita harus matikannya dahulu dan ini hasilnya berhasil. Yang switch multi-layer switch pertama sudah dikonfigurasi IP. Selanjutnya kita ke multi-layer switch yang kedua. Config state, ketik terminal, lalu kita melakukan penghapusan mendisablekan portnya 0 sampai 1 sampai 3 no SW no switch port, lalu kita masukkan IP add-nya INT-PO3 lalu kita buat channel grupnya, kita masukkan lagi, lalu kita buat channel grupnya. Sebelumnya kita pilih channel grupnya itu 3 dengan mode katanya mode on, klik enter, lalu berhasil. Nah, setelah membuat grup kita mengisi IP-nya, kita exit, lalu kita masukkan interface port channelnya, interface PO3, lalu pick IP added 10.10.10.2 dengan subnet masknya sama, enter, lalu kita cek verifikasi dulu, do show Ether channel summary. Sip, kita lihat yang multi-layer switch kedua sudah terhubung Ether channelnya. Kita bisa dilihat bahwa di grup 3 ada RU yang dimana R artinya layer 3 dan U in use. Jadi layer 3 in use lah. Jadi yang berarti mengkonfigurasikan Ether channel dengan protokol layer 3 ini sudah sukses, berhasil. Kita cek lagi di multi-layer switch pertamanya, masuk. Nah, kita lihat ada dua grup. Yang pertama grup layer 2 yang switch yang sebelumnya, lalu grup 3 yaitu grup layer 3 sudah kita lihat. Mari kita lihat ada layer 3 in use, berarti ini sama-sama sudah terhubung, sudah menggabungkan si portnya menjadi satu port link Lewis. Oke, itulah keseluruhan dari konfigurasi Ether channel dengan 3 jenis protokol di dalamnya. Kesimpulannya, jadi
Ether channel itu memiliki 3 protokol, yang dimana protokol pertama LHCP, yang kedua PAGP, dan yang ketiga layer 3. Penjelasan kesimpulan perbedaan di antara 3 protokol ini ialah bahwa LHCP itu protokol untuk standar industri, lalu yang PAGP itu dengan protokol dari kepemilikan Cisco. Serta dua jenis protokol PAGP dan LHCP ini merupakan dari khusus untuk Ether channel pada layer 2 atau switch. Sedangkan pada layer 3 perbedaannya yaitu kita tidak melakukan trunking, lalu modenya hanya menggunakan mode on saja, serta pada layer 3 itu khusus untuk konfigurasi Ether channel untuk layer 3 saja. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf untuk kurang mengertinya atau penjelasan saya kurang dimengerti untuk kalian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.